Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai. Saya Suci Andari Sinaga. Saya Jogi Junaidi Siagian. Saya Rosmawati Saragi. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Selamat siang Bu Ros, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Suci, kabar saya baik. Kabar Bu Suci gimana? Alhamdulillah baik Bu Ros. Oh ya Bu Ros, hari ini Ibu mau melakukan coaching dengan Pak Joki ya? Iya Bu Suci, saya akan coaching dengan Pak Joki hari ini. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan. Sebelum melakukan coaching, ada yang perlu kita obrolkan nih Bu Ros. Boleh ya Bu Ros? Oh iya silakan Bu Suci. Nah, nanti ketika Ibu coaching dengan Pak Joki, saya akan amati ya Bu, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apa langkah-langkah coaching, sudah sesuaikah dengan alur filta atau belum, apakah Bu Ros sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya di sini juga akan mendengar respon dari coaching Ibu. Sudah sesuaikah pertanyaan yang Ibu sampaikan dengan jawaban yang telah disampaikan coaching Ibu ya Bu ya? Siap. Karena sesuai dengan alur atau prinsip coaching, yaitu kemitraan ya kan Bu, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Sebelum melakukan proses coaching nih Bu, ada sedikit yang saya tanyakan Bu Ros, boleh ya Bu Ros? Ya silakan Bu Suci. Kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching Bu. Kehadiran penuh, aktif mendengarkan, dan memberikan pertanyaan berbobot. 3 kompetensi itu ya Bu. Iya. Kemudian di antara ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Suci. Berarti ada satu ya Bu kompetensi yang Ibu dikembangkan spesifiknya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang ingin Ibu capai dari proses coaching ini apa Bu? Saya berharap coach saya bisa mengerti solusi dari permasalahan yang boleh dia sharingkan dengan saya. Iya Bu, baik ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, kemudian indikatornya. Selanjutnya Ibu akan melaksanakan coaching. Tetap semangat ya Bu, dan semoga sukses coachingnya. Terima kasih Bu Suci, terima kasih, selamat siang. Siang Bu. Pendidikan penggerak. Ciptakan generasi. Selamat siang Pak Jogi. Pak Jogi apa kabar? Kabar saya baik ini Bu. Oh iya, baik. Syukurlah Pak Jogi. Ada apa ya Pak? Sepertinya ada hal penting yang ingin Bapak bicarakan. Iya Bu, maaf ya Bu ya. Ibu sedang sibuk hari ini? Oh enggak, saya ada waktu Pak Jogi, nggak sibuk kok. Oh iya Bu. Saya begini Bu, saya mau ngobrol sekitar 10 ataupun sampai 15 menit ini Bu. Mudah-mudahan dengan obrolan yang kita hari ini ada solusi atau ide yang akan bisa saya dapatkan. Oh iya, baik Pak Jogi. Pak Jogi sudah merencanakan untuk ngobrol dengan saya. Kira-kira menurut rencana Pak Jogi, apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Iya Bu, tujuan dari pertemuan kita hari ini saya ingin meminta saran serta masukan dari Ibu terhadap permasalahan yang saya alami, sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan solusi-solusi yang akan kita dapatkan pada hari ini. Oh baik, berarti Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak sedang hadapi. Gitu ya Pak Jogi ya? Iya Bu, iya Bu. Tentunya kan kebetulan saya mengajar di kelas 6 ini Bu. Jadi kelas 6 pada saat ini agak sedikit berbeda nih Bu dengan kelas-kelas 6 yang sebelumnya saya ajarkan.
kebersamaan antara siswa di kelas 6 saat ini agak sedikit berbeda, baik itu siswa laki-laki maupun siswa perempuan, terutama saat melakukan kegiatan diskusi dalam proses pembelajaran. Oh begitu, berarti Bapak merasa bingung dengan keadaan murid di kelas, khususnya tentang kegiatan mereka pada saat diskusi, begitu ya Pak Joki ya? Iya Bu, betul Iya, Bu. iya. Oh ya, tadi kan Bapak mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran, khususnya pada saat diskusi. Menurut Bapak, idealnya murid-murid itu pada saat diskusi seperti apa Pak Joko? Menurut saya idealnya saat anak-anak melakukan kegiatan diskusi itu adalah sesama teman kelompok harus saling bekerja sama Bu, menyampaikan pendapat secara terbuka Bu, sehingga mendapatkan kesimpulan ataupun hasil diskusi yang lebih pokok. Oh baik. Nah, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan agar murid-murid bisa bekerja sama dalam kelompok? Sebenarnya Bu, saya sudah membuat kelompok yang random ya Bu ya, antara siswa laki-laki dan siswa perempuan itu dimasukkan ke dalam satu kelompok Bu. Nah, berarti sudah bagus Pak Joki. Kira-kira ada lagi nggak cara lain bagaimana agar anak-anak ini bisa bekerja sama dalam kelompok? Ada Bu, saya membuat metode pembelajaran dalam diskusi kelompok itu secara berbeda. Kemudian Pak Joki, apalagi cara lain yang Bapak pikirkan untuk bisa memotivasi anak-anak itu agar bisa bekerja sama dalam kelompok? oh iya Bu, mungkin saya akan lebih memotivasi murid sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas Bu. Kemudian saat pembelajaran ya penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi pembelajaran saya akan melakukan penilaian terkait sikap dan juga memberikan apresiasi kepada murid saat menjaga kebersamaan dalam kegiatan diskusi. Oh begitu. Nah, saya senang dengan pemaparan Pak Joki tentang hal-hal yang Bapak lakukan untuk memotivasi anak-anak itu agar bisa bekerja sama dalam kelompok saat pembelajaran. Nah, kira-kira kalau di luar pembelajaran, apakah Pak Joki punya rencana? Ada Bu. Nah, iya. Ada. Rencananya saya akan melakukan kegiatan pertandingan beregu Bu. Tujuannya supaya antara teman satu kelas itu mengetahui karakternya lebih dalam lagi. Iya, iya. Saya setuju karena untuk melihat bagaimana kerjasama dan bagaimana membangun kerjasama antar murid itu dengan permainan itu sangat bagus Pak Joki. Kira-kira berapa jangka waktunya yang Bapak akan lakukan untuk melihat dan memotivasi kerjasama pada murid? Saya akan melakukannya itu kira-kira 1 ataupun sampai 2 minggu. Oke. Jadi kira-kira 1 sampai 2 minggu ya Pak Joki ya. Nah, bagaimana komitmen Bapak terhadap apa yang sudah Bapak rancangkan ini? Saya akan merancang ataupun membuat perangkat pembelajaran seperti RTP yang lebih berpusat kepada murid ya, membuat metode diskusi. Kemudian lagi nanti saya akan lebih memberikan motivasi kepada anak dalam melakukan kegiatan diskusi secara bersama Bu. Kemudian di luar pembelajaran juga nanti saya akan melatih siswa, kemudian melatih kebersamaan dari siswa supaya mereka satu sama lain lebih mengetahui bagaimana karakternya dimiliki. Iya, iya. Nah, apakah Bapak perlu bantuan jika Bapak ingin melaksanakan apa yang Bapak rancangkan? Untuk merancang perangkat pembelajaran nanti saya akan buat sendiri dulu. Kemudian nanti saya akan meminta masukan dari rekan sejawat bahkan kepala sekolah. Iya, iya. Oke. Sangat bagus sekali ya Pak ya. Perlu berkolaborasi
dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah agar apa yang kita rencanakan bisa berjalan lebih maksimal. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana atau siapa yang bisa membuat Bapak bertahan dengan komitmen Bapak untuk melakukan rancangan Bapak? Yang pertama itu saya pribadi Bu ya, karena saya sebagai seorang guru pasti kita mempunyai komitmen sendiri, ya kan Bu, kita mempunyai komitmen. Kemudian yang kedua, yang pertama itu motivasi dari kepala sekolah sangat mendukung saya untuk terus melakukan perubahan, untuk mengetahui lagi bagaimana ya cara mengatasi masalah yang saya alami di kelas. Ya, sudah sangat bagus sekali ya Pak Joki ya, dengan komitmen yang kuat, menjaga komitmen untuk bisa melaksanakan apa yang sudah dirancangkan dengan kolaborasi tentunya dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Saya yakin ini akan berdampak dan akan melihat hasil dari apa yang Bapak rancangkan, berharap tujuannya bisa tercapai. Saya kira sudah lengkap ya Pak Joki ya, apa yang sudah Bapak rancangkan, tinggal pelaksanaannya rasanya ya Pak ya. Bapak sudah bisa melihat solusi dari permasalahan yang Bapak bawa tadi ya Pak ya. Ya, menurut saya begitu. Menurut Pak Joki bagaimana? Saya merasa senang juga saat saya berkonsultasi, melakukan diskusi atau kegiatan coaching bersama Bu Ros. Saya merasa saya semakin terbuka ya, semakin terbuka untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ros telah mendengarkan curhatan saya, mendengarkan keluh kesah saya yang saya alami di kelas saya. Ya, saya juga akan lebih fokus lagi, lebih giat lagi untuk merancang perangkat-perangkat pembelajaran yang meningkatkan kebersamaan siswa untuk melakukan kegiatan diskusi di dalam kelas. Baik, senang rasanya mendengar Bapak sudah punya solusi. Saya ingin dengar nanti cerita Bapak setelah melaksanakan apa yang Bapak rancangkan. Harap berhasil, tujuannya tercapai ya Pak ya. Terima kasih sudah mempercayai saya diajak bercerita Pak Joki. Oke Bu, ya saya juga akan kedepannya kalau misalkan ada permasalahan yang saya alami di kelas, semoga Ibu tidak bosan-bosan ya mendengarkan permasalahan saya sehingga kerjasama kita itu semakin terjalin dengan baik lagi. Ya, dengan senang hati Pak Joki. Ya, sukses untuk Pak Joki. Ya, Bu, terima kasih. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Baik Bu, bagaimana proses coaching yang sudah berjalan Bu? Ya, proses coaching yang sudah berlangsung ya berjalan dengan baik Bu. Bagus sekali ya Bu, sudah berjalan dengan baik ya Bu. Jadi setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu dapat saat melakukan coaching tersebut Bu? Saya melihat bahwa coach saya bisa menemukan solusi, ide-ide untuk boleh dikerjakan untuk mengatasi hal-hal yang menjadi permasalahannya di satuan pendidikannya dan di kelasnya. Baik ya Bu, berarti Ibu tadi setelah melakukan coaching Ibu sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Bu, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi manakah yang lebih Ibu kembangkan dalam melakukan coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya ketiga kompetensi itu ya Bu ya, tapi yang secara spesifik saya berharap bisa berkembang dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya ingin mengembangkan itu lagi, bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach saya Bu. Baik Bu, kedepannya kompetensi yang Ibu ingin kembangkan yaitu memunculkan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Apakah coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur cerita Bu? Ya, saya dan coach
tadi melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta Bu. Yang pertama dengan memunculkan tujuan, lalu identifikasi, lalu yang ketiga adalah rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu Bu. Baik ya Bu, sudah bagus ya Bu. Berarti Ibu sudah melakukan coaching dengan alur percakapan tirta. Baik ya Bu, mungkin itu saja yang dapat kita perbincangkan di akhir ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu, tetap semangat. Terima kasih Bu Suci. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari Pak Jody, Selamat siang Bu. apa kabar Pak? Kabar saya baik Bu. Ya, puji Tuhan ya Pak ya, Bapak sehat. Hari ini akan ada coaching dengan Ibu Suci ya Pak? Iya Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Suci. Kira-kira sudah ada gambaran ini Pak ya, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan sesuai dengan ya kompetensi coaching yang 3 itu ya Pak ya, kehadiran penuh, aktif mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini kira-kira yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Karena di dalam rubrik penilaian itu ada ya Pak ya. Iya, Bu. kompetensi yang ini. Nanti dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama Bu Suci, saya akan mengembangkan ketiganya Bu. Yang pertama itu saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu adalah aktif dalam mendengarkan. Dan yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, ya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut. Nah dari ketiganya itu apakah ada bagian yang paling utama yang ingin Bapak kembangkan? Secara spesifik Bu, nanti yang kompetensi yang akan saya kembangkan ada 2 Bu. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Ya, Bu. bagus sekali ya Pak. Ya, saya kira sudah cukup siap ya Pak Joki ya untuk coaching hari ini. Nah, kira-kira indikator yang ingin Bapak buat sebagai cara untuk melihat ketercapaian dari coaching ini Pak, apa kira-kira ya Pak? Indikator ketercapaian kegiatan coaching yang akan saya lakukan adalah Bu Suci akan bisa mengembangkan ya, Bu Suci sebagai coach akan bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya Bu ya. Begitu. Baik, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan baik ya Pak. Amin. Dan Bapak boleh melakukan proses coaching ini dengan alur tirta, dan coach Bapak Bu Suci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang boleh diseringkannya bersama dengan Bapaknya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke, iya. Terima kasih Pak Joki. Silahkan boleh dilanjut proses coachingnya dengan Ibu Suci. Oke Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu Ros. Mari bergerak bersama guru penggerak. Selamat siang Pak, apa kabar? Kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Sepertinya Ibu tampak keadaan murung ini. Adakah yang mau Ibu keluarkan ini? Ada Pak, apa Bapak ada waktu Pak? Saya sedikit nih Pak sama Pak. Saya punya waktu Bu. Saya saat ini sedang tidak sibuk ya. Kira-kira ada apa Bu? Adakah yang mau Ibu bicarakan? Begini Pak, di sekolah saya siswa selalu mengonsumsi makanan yang tidak sehat Pak. Kira-kira makanan sehat yang seperti apa Bu? Begini Pak, saya melihat siswa saya itu sering mengonsumsi makanan atau minuman berwarna, makan bakso, mie instan gitu Pak, sehingga anak-anak sering tidak sekolah dan dengan keluhan sakit Pak gitu Pak. Oh gitu Ibu ya, dari anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi dampaknya anak-anak menjadi tidak hadir ya dengan alasan tidak sakit ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, dari permasalahan yang Ibu alami, adakah rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencari solusi atau ide yang akan Ibu lakukan? Ada sih Pak,
saya akan mencoba mensosialisasikan bahaya mengonsumsi minuman berwarna, bakso, mie instan di kelas saya, Pak. Itulah langkah pertama yang akan saya lakukan, Pak. Oh, bagus Ibu ya, Ibu akan mensosialisasikan ya. Kira-kira Bu, ada nggak ide ataupun solusi lain yang akan Ibu lakukan? Ada, Pak. Saya akan mencoba melaksanakan kegiatan sarapan bersama, Pak. Di kelas saya kan, Pak, dengan tema makanan sehat seperti makan dengan sayur dan makan buah-buahan gitu, Pak. Oh, bagus itu Bu ya, Ibu mensosialisasikannya dan juga mempraktekannya dengan anak-anak membawa makanan-makanan sehat, dan Ibu mensosialisasikan dengan cara sarapan bersama ya Bu ya. Kira-kira Bu, dari kegiatan yang Ibu lakukan, apakah ini akan berdampak juga kepada kelas lain? Kalau menurut saya sih, Pak, berdampak, Pak, karena nanti dari kegiatan yang saya lakukan ini di kelas, saya akan menyampaikannya kepada kepala sekolah, Pak, dan mengajak rekan sejawat sehingga mereka juga akan mengajak siswa untuk sarapan bersama seperti di lapangan sekolah gitu, Pak. Jadi untuk keseluruhan sekolah atau murid-murid saya menerima dampaknya gitu, Pak. Oh ya, bagus Ibu ya. Jadi dampak dari solusi yang Ibu dapatkan dengan membuat kegiatan sarapan bersama di kelas, Ibu juga mensosialisasikannya juga kepada kelas-kelas lain ya Bu ya. Itu sangat bagus ya Bu ya, sangat bagus untuk sekolah ya Bu ya, bukan hanya untuk kelas Ibu saja. Kira-kira Bu, dari kegiatan yang akan Ibu lakukan seperti mensosialisasikan makanan yang sehat Ibu ya, adakah yang akan Ibu libatkan selain dari kepala sekolah serta rekan guru? Mungkin yang akan saya libatkan, Pak, lain dari kepala sekolah atau rekan sejawat itu rencananya, Pak, melibatkan dinas kesehatan, Pak, seperti dari puskesmas gitu kan, Pak, atau perwakilan dari anggota puskesmas untuk mensosialisasikan bahaya makanan tidak sehat tersebut, Pak. Bagus ya Bu ya, itu sangat bagus Bu. Ibu sudah melibatkan orang yang lebih kompeten ya Bu ya, lebih kompeten untuk mensosialisasikan makanan yang sehat. Juga nanti anak-anak akan semakin memahami ya bahaya dari makanan yang tidak sehat tadi Bu ya. Nah, dari pembahasan ataupun ide ataupun solusi yang sudah Ibu dapatkan ya Bu ya, secara tidak sadar Ibu sudah menyampaikan ya Bu ya, sudah menyampaikan ide ataupun solusi. Kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah menyampaikan tadi? Alhamdulillah ya Pak, saya merasa lega dengan saya bercerita sama Bapak. Akhirnya saya menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Pak. Iya Bu, betul Bu. Jadi dari permasalahan yang Ibu alami, dari kemudian secara tidak sadar ya Bu ya, Ibu secara tidak sadar sudah menyampaikan ya, sudah menyampaikan ide ataupun solusi dari permasalahan di kelas Ibu, bahkan permasalahan yang ada di sekolah, yaitu banyaknya siswa yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan lihat ya bagaimana perkembangannya dari solusi yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti bolehlah Ibu kabari kepada saya dampak dari ide yang sudah Ibu terapkan di sekolah tadi ya Bu ya. Boleh Ibu share kepada saya. Semoga kita nanti bisa saling berbagi, berkolaborasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas, bahkan untuk saya begitu Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Bu, semangat buat suci ya. Semoga ide yang Ibu sampaikan tadi bisa Ibu terapkan, dan juga Ibu tetap berkolaborasi bersama rekan sejawat, bahkan tadi dengan pihak dinas kesehatan ya Bu ya. Semoga Ibu bisa menerapkannya. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih Pak. Penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak. Baik Pak Joki, sudah selesai ya coachingnya ya Pak ya? Iya Bu, sudah selesai Bu. Bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan Pak Joki? Ya, proses kegiatan coaching yang sudah kami lakukan bersama Bu Suci ya, prosesnya itu sudah berjalan dengan bagus ya Bu ya, sudah sesuai dengan harapan yang saya harapkan pada saat proses kegiatan coaching tadi Bu. Begitu. Apa yang Bapak dapatkan
selama proses coaching? Nah, tadi dari proses kegiatan coaching yang sudah berlangsung ya Bu ya, Iya. saya sudah mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama tadi adalah kehadiran penuh ya Bu ya, hadir secara penuh. Kemudian saya memulai aktif untuk mendengarkan cerita dari Koci, yaitu Bu Suci. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira setelah proses coaching yang sudah Bapak lakukan, apa yang masih perlu dikembangkan Pak? Yang perlu saya kembangkan yaitu adalah saya harus memanfaatkan Bu, teknik coaching ya Bu. Teknik coaching yang sesuai dengan alur tirta, yang mana itu harus membuat tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu. Begitu Bu. Oke, baik Pak Joki, berarti proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, Ya. menerapkan tahapan alur tirta, dan tadi coach Bapak bisa menemukan solusi ya Pak dari permasalahan yang boleh diseringkannya dengan Bapak. Iya Bu, Koci tadi sudah bisa menemukan solusi ataupun ide yang muncul dari dirinya sendiri Bu, setelah saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Baik. Terima kasih Pak Joki, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Bu. Mudah-mudahan kompetensi yang ingin ditingkatkan lebih lagi boleh ditingkatkan lagi. Terima kasih untuk perbincangannya siang ini. Terima kasih, selamat siang Pak Joki. Iya Bu, sama-sama Bu, selamat siang. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Siang Bu Suci, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak, alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya Pak? Saya baik Bu. Nah, di sini Ibu Suci akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya, Pak. Ibu Suci akan melakukan kegiatan coaching bersama siapa? Bersama Ibu Ros Pak. Oke, bersama Bu Ros ya. Kemudian Bu Suci dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Ros, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan Pak, yang pertama itu kehadiran penuh, Oke. yang kedua mendengar aktif, Ya. kemudian 3 memunculkan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Ros, ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Saya ulangi lagi, tadi Ibu akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua aktif mendengarkan, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Suci ya. Iya Pak. Kemudian Bu Suci, pada kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi, yang mana, di bagian mana kompetensi yang akan secara spesifik yang akan Ibu observasi? Yang secara spesifik yang akan saya kembangkan Pak, yang pertama yaitu mendengar aktif, kemudian yang kedua menggunakan pertanyaan berbobot Pak. Oke ya, Bu Yesa, yang akan Ibu observasi tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Suci ya. Iya, Pak. Nah, yang akan saya sampaikan Bu Suci nanti dalam pelaksanaan coaching bersama Bu Ros. Semoga kegiatan yang akan Ibu lakukan berjalan dengan baik. Kemudian apa yang diharapkan Bu Suci, kegiatan coaching yang akan Ibu harapkan bisa sesuai dengan alur percakapan tirta ya Bu Suci ya. Selamat ya Bu Suci. Ya Pak. Oke, terima kasih Bu Suci. Terima kasih kembali Pak. Terus bergerak dalam pendidikan penggerak. Selamat siang Bu Suci. Selamat siang Bu, apa kabarnya? Saya baik. Bu Suci apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah Bu. Ibu ada waktu saya berbincang dengan Ibu siang ini. Ada Bu, kebetulan saya lagi kosong nih. Kira-kira apa ya Bu tujuan dari perbincangan yang akan Ibu sampaikan? Oh, syukurlah kalau Ibu punya waktu. Saya ingin masalah yang sedang saya hadapi di sekolah saya, di kelas saya, dibincangkan dan berharap ada solusi setelah kita berbincang-bincang hari ini. Begitu ya Bu. Terima kasih karena Ibu sudah mempercayakan saya untuk menerima curhatan atau perbincangan dari Ibu. Kira-kira apa ya Bu permasalahan yang Ibu hadapi? Begini kan Bu, literasi anak-anak saya itu sangat rendah Bu. Itu jadi
saya ingin bincang dengan Ibu, berharap supaya ada solusi gitu untuk kondisi anak-anak yang memiliki literasi yang sangat rendah. Begitu ya Bu, jadi Ibu merasakan beban karena literasi anak-anak Ibu di sekolah itu rendah ya Bu, begitu ya Bu? Iya Bu, tepat sekali. Sangat berbeban melihat anak-anak yang sangat rendah literasinya. Jadi kira-kira kenapa Ibu bisa mengatakan literasi murid-murid di sekolah itu rendah Bu? Oh iya Bu, berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan kami, nah, di sana ditunjukkan bahwa literasi dari anak-anak kami itu sangat rendah Bu, sangat merah ya Bu ya. Terus memang saya melihat pun di lapangan memang itu adanya Bu, bagaimana anak-anak ini minat bacanya, kemampuan membacanya, kemampuan menyerapnya juga memang sangat kurang gitu. Baik, berarti berdasarkan hasil dari lapor mutu dan hasil pengamatan Ibu secara langsung ya Bu. Jadi gimana nih rencana Ibu untuk mengatasi literasi anak-anak yang rendah tersebut Bu? Nah, saya mencoba mengikuti apa yang disarankan buat lapor satuan pendidikan yang sudah ada di PMN itu ya Bu ya. Saya mencoba untuk mengikuti dengan menerapkan mengimplementasikan dalam setiap pembelajaran itu nanti murid-murid diajak untuk literasi. Jadi anak-anak saya beri waktu di awal-awal pembelajaran untuk membaca teks. Baik Bu, itu sudah sangat bagus ya Bu. Kira-kira ada lagi nggak Bu solusi atau ide lain yang ingin Ibu sampaikan supaya literasi anak-anak itu dapat meningkat? Ya, saya juga terpikir membuat pojok baca Bu. Jadi anak-anak itu mungkin pada saat istirahat atau pada saat waktu-waktu tertentu mereka punya waktu untuk membaca apa yang ada, referensi-referensi yang ada di pojok baca. Terus kebetulan perpustakaan kami sudah ya baru-baru ini didesain sangat bagus untuk menarik minat para murid untuk berkunjung ke perpustakaan lebih dari yang sebelumnya. Jadi itu saya terpikir Bu, pojok baca dan mengarahkan murid ke perpustakaan. Wah, luar biasa sekali ya Bu ide-ide yang telah Ibu sampaikan. Jadi dari ide-ide yang telah Ibu sampaikan, siapa kira-kira yang terlibat untuk membantu Ibu? Sudah pasti dengan kepala sekolah ya Bu. Saya sharing dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat tentunya Bu, karena sama-sama masuk ke kelas bertatap muka langsung dengan murid ya Bu. Jadi saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat juga untuk bisa bersama-sama mengajak murid itu untuk meningkatkan literasinya. Dan saya juga akan berkoordinasi dengan petugas perpustakaan. Karena ada waktu-waktu saya akan banyak bawa serentak anak-anak ini nanti ke perpustakaan. Jadi perlu juga berkolaborasi dengan petugas perpustakaan. Bagus ya Bu, udah sangat bagus sekali apa yang telah Ibu sampaikan. Kemudian apa nih komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sebutkan? Ya, saya berkomitmen kuat sih Bu, supaya literasi anak-anak ini bisa meningkat. Jadi ya dari hati ya seriuslah ingin melaksanakan hal ini segera. Baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Terima kasih Bu. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Cukup Bu Susi, sudah Cukup. Apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? ya saya semakin optimis Bu, bisa mendapat gambaran apa yang dapat saya kerjakan untuk boleh meningkatkan literasi anak-anak di sekolah kami. Terima kasih ya Bu Suci sudah bersedia mendengarkan dan berdiskusi dengan saya di sore ini. Alhamdulillah ya Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan tersebut dapat terlaksana dan saya juga senang dapat mendengar cerita dari Ibu. Kita sudahi ya Bu.
Selamat siang Ibu. Gas bergerak dalam pendidikan penggerak. Oke, baik Bu Suci, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Ros? Perasaannya Pak, alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke, bagus ya Bu Suci ya. Nah, dalam kegiatan coaching yang sudah dilakukan bersama Bu Ros, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Suci ya. Silahkan Pak. Oke, dalam kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Bu Ros, kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan? Kompetensi yang sudah berkembang Pak tadi yang pertama yaitu kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengar aktif, dan kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik ya, Ibu sudah tadi ya, Ibu sudah mengembangkan ketiga kompetensi ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, dalam kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, apa saja yang didapat saat melakukan coaching tadi? Apa yang sudah didapatkan oleh Ibu dan juga apa yang sudah didapatkan oleh Ibu Ros sebagai coaching? Yang sudah saya dapatkan tadi Pak, saya dapat memunculkan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Kemudian yang coach saya dapatkan yaitu dia telah menemukan ide atau langkah-langkah baik solusi atas permasalahan yang telah dihadapinya Pak. Begitu. Oke, bagus ya Bu Suci. Nah, dalam kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, apakah Ibu sudah menyesuaikan dengan percakapan sesuai dengan alur tirta? Sudah Pak, saya sudah menyesuaikan dengan alur cerita di mana saya pertama menanyakan tujuan, Ya. kemudian identifikasi, Ya. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Oke, bagus ya, sudah sesuai ya dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, kedepannya saat melakukan kegiatan coaching, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan lagi setelah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Ros ya? Kompetensi yang perlu saya kembangkan Pak yaitu aktif mendengar Pak, yaitu mendengar dengan rasa, itu Pak yang perlu saya kembangkan. Oke, baik Bu Suci. Oke, semoga Bu Suci nanti kedepannya akan melakukan kegiatan-kegiatan coaching yang lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih ya Bu Suci ya. Kembali kasih Pak.